Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, khususnya anak-anak sekolah di tingkat madrasah aliyah, karena di dalam madrasah aliyah itu, di dalam pelajaran fikih, tepatnya di modul kalian ada pembelajaran materi tentang khilafah. Sebelum kalian mempelajari secara jauh dan secara mendalam tentang khilafah, yang perlu difahami bersama bahwa ada dua hal. Yang pertama adalah bahwasanya hadis riwayat Safinah Maula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan al khilafah salasuna aman, bahwa khilafah itu terjadi hanya 30 tahun. Kemudian setelah itu hanya akan terjadi mulkan, yaitu sistem kerajaan, bukan lagi khilafah. 30 tahun siapa saja? Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar, itu menjabat 2 tahun. Diteruskan oleh Sayyidina Umar selama 10 tahun, Sayyidina Utsman 12 tahun, dan Sayyidina Ali hanya 6 tahun. Total adalah 30 tahun. Sehingga setelah itu sudah tidak ada lagi sistem khilafah. Sudah selesai. Karena itu yang digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apapun bentuknya, itu nanti kembalinya pada mulkan. Meskipun ada embel-embel khilafah, sebenarnya itu bukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwasanya khilafah ini muncul sejak kapan sistem ini? Yaitu munculnya itu sekitar tahun 1953 yang didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani di negara Palestina dengan organisasinya yang bernama Hizbut Tahrir yang ingin mendirikan negara bersistemkan khilafah. Karena pada waktu itu beliau sedang berjuang melawan Israel. Meskipun Israel sampai sekarang ini masih menduduki Palestina, tapi yang harus kita pahami bahwa khilafah sebenarnya konsep itu muncul dari sana, yaitu dari Palestina. Pendirinya adalah Taqiyuddin An-Nabhani dengan organisasinya yang bernama Hizbut Tahrir. Lalu kita lihat bagaimana kiprahnya di negaranya sendiri yang ingin membentuk negara khilafah. Ternyata sampai detik ini paham khilafah yang didengungkan oleh beliau Taqiyuddin An-Nabhani ini sampai sekarang belum berhasil tercipta, belum berhasil dilaksanakan, dan belum berhasil didirikan. Karena apa? Ya banyak kendala sekali, karena memang khilafah itu sudah sulit dan tidak mungkin terjadi di muka bumi ini. Yang kita tunggu hanyalah khilafahnya Al-Mahdi, Imam Mahdi saja. Kalau itu belum datang, ya tidak mungkin terjadi khilafah. Pendirinya saja, Taqiyuddin An-Nabhani ini gagal mendirikan khilafah di Palestina, di negaranya sendiri. Malah kita orang Indonesia mau mendirikan khilafah di Indonesia. Itu sangat konyol sekali. Di negara sendiri dia tidak berhasil, malah kita impor paham itu ke negara Indonesia ini. Itu sangat konyol sekali. Sehingga teman-teman sekalian, belajarlah tentang khilafah. Oke, itu bagus, karena itu bagian dari ilmu pengetahuan. Tapi ingat, jangan sampai otak kita dicuci oleh paham khilafahisme, paham khilafah yang mau menggantikan ideologi negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berideologikan Pancasila. Karena itu tidak mungkin sekali. Karena intinya begini, bukan khilafah atau bukan bagaimana. Suatu negara apapun kalau sudah melaksanakan 5 prinsip agama ini, negara itu akan menjadi negara Islami. Yang pertama adalah hifdzuddin. Negara harus melindungi agama, harus bisa melindungi kebebasan rakyatnya untuk memeluk agama, melaksanakan agama. Di Indonesia kita sudah lancar, sudah aman dalam melaksanakan ibadah kita sesuai dengan agama masing-masing. Berarti yang pertama adalah sudah sukses. Yang kedua adalah hifdzul mal, menjaga harta. Ada polisi, ada tentara itu untuk melindungi harta kita. Kemudian hifdzun nafsi, melindungi jiwa. Di mana ada seorang pembunuh pasti akan dihukum, itu sudah terlaksana. Kemudian hifdzul akli, kebebasan berpendapat juga diatur oleh negara, sudah melaksanakannya. Yang terakhir adalah hifdzul irdi, nama baik kehormatan juga dijaga oleh negara. Otomatis ketika Indonesia sudah melaksanakan 5 prinsip ini, Indonesia sudah bersyariah dengan sendirinya meskipun tidak harus diembel-embeli syariah. Indonesia sudah Islami, sudah direstui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun tidak tanpa judul khilafah. Karena Indonesia sudah melaksanakan 5 prinsip agama itu di dalam kenegaraan kita. Itu yang harus kita pahami, dan semoga khilafah yang akan kita pelajari ini di modul kalian itu hanya cukup
menambah wawasan saja. Kita tidak perlu terpengaruh oleh ide-ide itu, meskipun dibungkus agama, meskipun itu indah, tapi itu indah di dalam dunia mimpi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.